Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali PI, mahasiswa aktif program studi pendidikan agama Islam UIN Raden Patah Kota Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling dibentuk karena adanya kebutuhan manusia untuk mendapatkan bantuan profesional dalam menghadapi masalah pribadi, masalah sosial, masalah belajar. Jadi sekarang kita akan melakukan wawancara dan mencari narasumber yang berada di lingkungan Universitas Raden Patah Kota Palembang. Mungkin sekian. Baiklah, sekarang saya berada di kampus. Di sini saya akan mencari seorang mahasiswa untuk dijadikan narasumber. Baik, sekarang kita masuk ke dalam. Waalaikumsalam. Boleh kenalan dulu? Oh boleh. Siapa? Rehan. Oh. Rehan. Baik, sekarang kita bersama Bang Rehan. Di sini tujuan utama saya ini ingin mewawancarai Bang Rehan terkait bimbingan dan konseling. Baiklah, Bang Rehan kan di sini pernah menduduki bangku sekolah menengah atas. Jadi saya ingin menanyai terkait bimbingan dan konseling yang ada di sekolah Bang Rehan dulu. Jadi pertanyaan saya itu Bang, apa sih bimbingan dan konseling menurut siswa? Kalau pengalaman saya selama jadi siswa, bimbingan konseling ini pada intinya dia ini semacam tempat atau wadah untuk mengelompokkan siswa itu, bukan dalam artian mendeskripsikan siswa itu atau menguntungkan siswa itu, tetapi ini adalah wadah untuk membina anak-anak yang memiliki problem di sekolahannya, mungkin dari rumahnya ada problem atau di sekolah yang memiliki problem. Jadi menurut saya, sepanjang saya sekolah, bimbingan konseling ini menjadi wadah yang bagus sebenarnya kalau dimanfaatkan dengan baik oleh siswa-siswa ini. Sejauh mana sih bimbingan dan konseling itu berhasil mendidik mental seorang siswa agar dia itu sudah siap menuju masa depannya? Baik, dari sini saya telah ada contoh konkret atau bukti nyata, itu teman saya sendiri. Ketika saya masih SMA itu, dia ini dibilang nakal ya. Orang juga banyak tidak suka dengan dia, orang juga banyak ya menjauhi dia karena dia nakal. Jadi sejauh mana itu menuntun ke masa depan itu, tapi kembali lagi ke individu itu sendiri, karena bimbingan konseling ini menjadi wadah. Teman saya itu nakal, segala macam cara, segala macam apapun sudah dia lakukan. Tetapi ketika ada satu titik dia masuk ke dalam bimbingan konseling itu, mungkin dia terketuk hatinya, tidak tahu bagaimana cara guru saya itu menyadarkan dia dari sifat-sifat yang salah itu. Akhirnya timbul motivasi dari dia untuk berubah. Dan lambat laun dia terus berkonsultasi dengan guru-guru di bimbingan konseling itu. Akhirnya ketika dia tamat sekolah, dia itu semenjak dia dibimbing oleh bimbingan konseling ini tadi, guru-guru saya ini, dia ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dari tingkah lakunya dia sudah mulai berubah, dari hidupnya juga sudah mulai berubah. Dan pada ketika saya dengan dia tamat, dia itu memutuskan untuk tes jadi tentara. Dan alhamdulillah berkat salah satunya, selain dukungan dari orang tuanya, dukungan dari lingkungannya, dukungan dari bimbingan konseling tadi membuatnya menjadi semangat untuk kedepannya ini tadi. Dan alhamdulillah dia sekarang sudah benar-benar jadi tentara. Jadi pemupukan jiwa dari guru kepada siswa itu mendorong dia untuk upgrade lagi. Jadi sangat bagus sekali bimbingan konseling. Jadi kan seperti ini Bang Rehan, belakangan ini kan tengah ramai kasus-kasus di media itu, bahwasanya seorang siswa ini, kalau kita lihat dari segi mental itu kurang, tapi dari segi tingkah laku nakal. Tapi nakalnya ini
belum bisa dikatakan nakal karena manja. Contoh kasus merokok itu kan ditampar oleh kepala sekolah. Dia mengadu ke orang tuanya dan orang tuanya menuntut kepala sekolah itu. Jadi saya ingin bertanya, apakah bimbingan dan konseling pada masa siswa yang mentalnya kurang bagus sekarang ini, apakah masih relevan untuk dipakai? Ya baik, dalam kasus untuk mengkonteks anak zaman sekarang, bimbingan konseling itu masih relevan. Kenapa saya bilang masih relevan? Karena perlu siswa ini dibina di sana itu ya. Jadi siswa ini tidak semena-mena saja. Jadi harus ditanamkan dia ini supaya tidak kurang ajar. Jadi menurut saya itu masih relevan. Tetapi dalam kasus yang merokok itu sebenarnya itu salah individu siswa itu sendiri ya. Karena orang tua dan siswanya itu sangat salah. Karena kalau dia tidak setiap sekolah mempunyai konsekuensinya sendiri. Jadi orang tua sebelum masuk sekolah dia harus terima peraturan sekolah. Jadi kalau misalnya dia itu ditampar dulu, tetapi dia melapor orang tua melapor ke polisi, sebenarnya dia tidak komitmen pada sekolahnya. Jadi perilaku itu salah. Tetapi orang-orang seperti yang merokok ini sebenarnya ya boleh dimasukkan ke bimbingan konseling. Memang itu tempat wadah untuk membina dia itu agar menjadi lebih baik lagi. Oke, baiklah, mungkin itu saja. Bang Rehan, terima kasih atas jawabannya pada hari ini. Oke, jadi pada kesimpulannya, bimbingan dan konseling pada zaman sekarang ini masih dibutuhkan atau masih relevan karena bimbingan dan konseling ini tempat untuk membina siswa agar mendapatkan masa depan yang cerah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.